drama musikal di Teater Ismail Marzuki. Di situ itu kedengeran kayak ada kayak kita pemain semua pakai ini kan, mic di sini, monitor di sini semua pakai itu. Jadi pada saat itu ada suara lain gitu didengar, suara lain masuk ke itu kedengar. Padahal saya bilang sampai dimarahin tuh, lu ngomong apa tadi, kata itunya yang produser ya, ngomong apa tadi kok itu kan tidak ada di teks, ngomong itu tidak ada di dialog kamu. Tapi kejadian hal begitu pun sering terjadi di band, di atas panggung, di tempat penginapan kita, di hotel gitu juga banyak kejadian yang menimpa kru juga, kejadian aneh itu sering kita alami seperti itu sering gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di sesi obrolan santai bersama saya. Dan kali ini saya berasa mimpi nih. Ya, dari yang waktu saya masih sekolah itu yang saya dengarkan lagunya Raja itu. Siapakah beliau? Yaitu Mas Andy Rif. Ya Allah. Selamat datang Mas. Selamat siang, apa selamat malam, apa selamat apa sekarang? Datang. Selamat datang. Ya. Terima kasih udah diundang ke sini, senang sekali bisa datang ke sini ya. Ya sama-sama Mas Andi. Ya. Ya. Ini Mas Andi kan sebagai vokalis di grup band Rif ya. Ya. Berasal dari Bandung ya Mas. Asli Bandung Mas. Asli Bandung, saya lahir di Bandung, besar di Bandung, belajar bermusik juga dengan komunitas teman-teman Bandung gitu. Jadi saya asli orang Sunda, padahal bapak saya Jawa. Dari mana Mas? Bapak saya tuh dari mana? Jawa Timur pokoknya. Ya, bapak ibu juga Jawa Sunda, tapi semua anaknya lahir di Bandung, jadi lebih canggih berbahasa Sunda daripada bahasa Jawa. Iya. Selain ini Thomas, selain apa menjadi ini ya seniman musik ya, musikal. Dengar kan Mas Andi juga aktor juga, main film juga. Nah ini nanti akan kita bahas salah satunya film-film horor. Dan Mas Andi juga ada channel YouTube, yaitu Andy Rif Official. Ya. Nah, ini baru meluncurin lagu ya Mas ya? Iya, kalau Andy Rif Official memang isinya pun belum banyak seperti, jadi saya hanya berpikir membuat musik, merekam, bikin video klipnya, tayang di YouTube saya. Mungkin jadi hanya baru ada berapa gitu itu juga. Jadi selama itu baru terjadi selama masa pandemi kemarin ya saya melakukan itu. Jadi tapi sekitar minggu lalu saya baru rilis album single solo saya. Jadi Andy Rif Official yang memang project musik Andy Rif, bukan Rif. Kalau Rif dia punya channel YouTube sendiri juga. Jadi di situ saya ada beberapa lagu dari solo saya, project solo saya. Yang terbaru adalah yaitu Life Is itu. Dan kebetulan beberapa lagu saya tulis hampir semuanya berlirik bahasa Inggris. Kenapa judulnya Life Is, kenapa ada judulnya You and Me, seperti itu. Jadi ini hanya tempat untuk saya mengekspresikan musik saya jika tidak dengan riff seperti apa, dan saya mencoba untuk menyajikan untuk keluar dari warnanya riff gitu di situ, dan musik-musik yang saya suka di samping apa yang tidak dengan riff seperti apa ya, disitulah kalian bisa mendengarkannya gitu. Iya. Jadi Sobat Javanika dan penikmat obrolan santai ya, tidak ada salahnya untuk mampir juga di channel Mas Andy Rif Official. Andy Rif Official. Biar seru. Jangan lupa subscribe juga. Biar semangat Mas Andy bikin kontennya.
bagus-bagus loh lagunya, kata yang bikin ya. Udah bisa di subscribe Mas. Siap. Nah ini selama bermusik ini kan sudah cukup lama ya Mas ya, sudah sangat lama dan bahkan saya waktu masih SD tahun 90-an akhir itu sudah ngikutin lagu. Masih SD tahun 90-an? 90-an akhir. Ya. 2000-an itu udah ngikutin Mas Andi itu di Rivia. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman. Tapi yang saya penasaran Mas, selama manggung atau kan jam terbangnya kan tinggi Mas, keluar kota terus ya. Tentunya kan singgah di beberapa kota, di beberapa tempat, dan juga menggunakan sistem transportasi misalkan dengan kendaraan, dan pesawat ataupun selama manggung itu apakah pernah ada kejadian mistis Mas? Atau pernah manggung di kota gaib atau apa? Apa ya? Mungkin maksudnya mengalami itu ya banyak, apalagi kita sebagai itu pasti band tadi dibilang ya, kita akan panggung di kota besar, di kabupaten, dimanapun gitu, sampai pelosok-pelosok Kalimantan ujung sana, sampai seluruh wilayah di Indonesia sudah kami datengin untuk konser ya. Ya kebayanglah dari tahun 90-an sampai tahun 2000-an gitu berapa kota tuh yang udah kita lakoni. Tapi kejadian-kejadian hal begitu pun sering terjadi di band, di atas panggung, di tempat penginapan kita, di hotel gitu juga banyak kejadian yang menimpa kru juga, kejadian aneh itu sering kita alami seperti itu sering gitu. Ya, mau kalau di panggung apa ya, mungkin kalau panggung yang paling saya ingat, kita pernah manggung tuh di mana nih, Surabaya di lapangan apa gitu. Jadi di panggung tuh di belakangnya tuh pohon besar begitu, di bawahnya panggung. Nah waktu soundcheck ini anak-anak kru gitu, dan saya sih sebetulnya di situ nggak ikut-ikutan karena pas melakukan itu saya belum naik ke panggung, pakai mic, pakai bahasa Sunda gitu, guyon kasar gitu, terus guyon yang menyerempet ya, anak muda lah pada saat itu menyerempet ada sedikit bahasa apa ya, dibilang porno bukan ya, tapi secara langsung ya, spontan secara guyonan itu saya hanya buat bikin ketawa aja gitu. Mereka pakai bahasa Sunda seperti itu, ngomong ya bahasa kasar keluar, coba bahasa kasar saling umpat antar teman aja gitu. Jadi itu kalau orang Sunda sih bilangnya sompral ya, bahasa ini sompral gitu ngomongnya tuh di atas panggung tuh pada waktu soundcheck sore-sore. Pas kejadian pas manggung tiba-tiba dengar kok suara udah aman, pas lagu keberapa langsung acak-acakan sound di monitor gitu, saya nggak bisa denger bass misalnya. Kita kan kalau manggung pasti ada sound monitor untuk player di panggung, kita bisa mengontrol itu dari situ, dan main sound yang keluar gitu dari atas panggung tuh udah saya nggak bisa ngontrol, ini kok kusut banget nih suaranya, gitar wah gitu yang ini bass nggak kedengar, tiba-tiba udah itu berapa lama gitu, setelah itu normal lagi. Selesai saya marah-marah sama soundman yang megang monitor, yang megang mixer monitor. Lu kerja yang bener lu, gila tadi saya keganggu banget, bilang saya nggak bisa nyanyi dengan enak karena saya tidak bisa menikmati musik di atas panggung itu dengan sound yang bersih yang biasanya kita lakukan. Kok ini jelek banget sih. Dia bilang, Kang, demi Allah saya nggak ini. Tiba-tiba mixernya itu gerak sendiri katanya, kan dia kan ngatur ininya tuh, dan jangan bohong, beneran katanya gitu. Tiba-tiba kok tiba-tiba berubah begini ini sendiri gitu seperti itu. Jadi bilang walah, jadi akhirnya saya nggak bisa marah juga, kenapa bisa begitu, saya nggak ngerti, ini kejadian pertama kali, saya juga biasanya kan kerja nggak seperti itu, tiba-tiba langsung saya handle lagi. Ya saya hanya berpikir
Sia kata bahasa Sunda gitu kan, mana sih kan kru gitu, ada kru gitar, kru bass, kru drum kan, kru di panggung tuh, mana sih tadi sore apalagi soundcheck saya ngedengar tuh kalian ngomong sompral, ngomong jorang, kalau Sunda sih jorang tuh bahasanya, ngomong itu di atas panggung. Mungkin ada yang nggak suka tuh yang ngedenger itu, jadi dirusakin deh sound yang udah kita rapihin tadi sore sama dia gitu. Mungkin hal itu yang memang di luar di luar pikiran kita ya, bisa kejadian seperti itu gitu. Hanya itu aja sih yang kalau di panggung ya. Sisanya selainnya sih perasaan kalau saya sih merasa aman-aman, tapi kalau kejadian di luar panggung banyak sekali di tempat-tempat kita nginep sih. Di hotelnya Mas ya? Hal yang paling berkesan atau yang paling serem apa Mas? Waktu nginep di mana? Itu dari di daerah kita mau manggung tuh di Metro ya. Lampung. Metro Lampung, kota itu. Jadi kita dapat penginapannya tuh memang di situ tidak ada hotel-hotel besar perjalanan. Jadi ya, ambillah hotel terdekat ke venue. Itu hotel kecil yang bentuknya tuh masuk, parkir, langsung kamar-kamar gitu, ngejajat gitu. Jadi kita sederetan tuh, kamar saya, kamar Jikun, Magi, Iwan pada saat itu, terus kamar kru, kamar manajer, kamar dan di situ ada saya sampai akhirnya saya selesai lewat kejadian itu, saya bilang sama manajer, pindah hotel. Setelah acara selesai, kita pindah hotel ke yang lebih manusiawi, lebih ke kita pindah ke kota deh, ke itu. Kita pengen hotel yang benar, ini nggak nyaman di sini. Ya kejadiannya kru saya kesurupan ya, seperti itu. Jadi saya ngelihat sendiri gitu. Dia itu terus si Hari itu manajer saya juga, dia lagi mandi. Dia ngelihat ada sosok dia kamar mandinya, katanya. Kalau saya sih nggak, supir tiba-tiba supirnya diganti. Saya tanya, supirnya kemana? Kok ganti supirnya? Iya Mas Andi, yang itu pulang, kenapa jempolnya patah? Hah? Kok jempolnya bisa patah? Kenapa? Dia lagi tidur, katanya. Tiduran nonton TV, tiba-tiba sung, ada yang lewat gitu, dia kaget, lompat, kejelipet, kakinya bertaut gitu. Udah, kalau Hari katanya dia lagi mandi sabar gitu, pasti ngebalik di kloset tuh ada perempuan dia duduk gitu. Tidak itu. Terus yang saya lihat sih, satu si kru saya sih, dia itu dia kesurupan gitu, pas jadi anak-anak tuh main bola di halaman hotelnya tuh, anak-anak kru tuh main sepak bola, pas bolanya nyangkut di pohonnya digoyang-goyang gitu buat bola jatuh. Tapi tiba-tiba satu kru malah duduk gitu sambil nunjuk-nunjuk. Emang agak mau ke maghrib sih main bolanya pada saat itu mereka tuh. Jadi yang dia lihat, katanya dia tuh ngelihat jadi goyang-goyang itu di atas ada anak kecil yang ketawa-ketawa gitu. Seperti itu yang dicerita itu. Akhirnya dia yang seru, tapi yang bagusnya adalah setelah itu kita pindah setelah berapa kilometer dari tempat itu, dia sadar gitu si kru saya itu. Mungkin kejadian itu. Cerita yang lain lagi nggak deh? Iya. Boleh Mas. Karena juga ada satu cerita ini sih Mas, kan? Kalau saya nggak salah ya, karena kan saya ngikuti sama track ini tadi. Gitu. Ya, ada yang itu benturan dengan yang jaga Mas Andi, gitu. Jadi benturan energi gitu loh Mas. Kalau ada satu yang saya rasakan ini kesurupan, melihat kasus orang yang diganggu atau memang ada gangguan-gangguan metafisik itu. Jadi ada yang penjaganya Mas Andi itu bentrok gitu dengan satu entitas yang membawa energi negatif gitu. Jadi saya sih sebenarnya orangnya itu yang lempeng. Saya itu orang lempeng. Saya percaya itu hal tersebut ada, tapi saya tidak menjadikan itu hal yang membebani saya untuk saya jadi
rasa takut untuk ke suatu tempat saya gitu, tapi ya istilahnya ya kenapa ya saya tetap akan salam-salam kalau mau ke tempat yang masuk ke tempat yang baru saya kunjungi, pasti akan assalamualaikum. Itulah ya, apalagi saya suka punya feeling kalau masuk ke ruangan udah, waduh, saya nggak nyaman deh di sini, saya nggak bisa deh tidur di sini, saya minta pindah hotel, suka gitu ke manajer saya bilang, kenapa apa gini, saya nggak tahu masuk kamar ini saya nggak nyaman, udah, tapi mungkin takutnya saya nggak bisa istirahat, minta pindah ke lebih nyaman hotel gitu. Terus apalagi ya? Kalau ini Mas Andi yang pengalaman di tempat syuting film, terlebih filmnya film horor ya Mas ya? Ya kemarin sih film horor, mungkin ya pengalaman itu saya tidak mengalaminya, tapi saya mendengar dari kru yang cerita, yang cerita, ya. Mereka pada saat pengambilan gambar malam di satu ruangan di ruangan rumah tua itu ya tiba-tiba krunya nangis, tiba-tiba satu kru itu nangis gitu, katanya seperti itu, terus ada yang ketawa-ketawa gitu ya, dan itu katanya massal, ada berapa sampai 7 orang mungkin yang mengalami itu gitu, seperti itu gitu ya. Jadi ya tersebut ya kalau saya sih berpikirnya ya memang itu ada gitu, saya tidak boleh begini. Mungkin saya bilang tadi saya orangnya lempeng, tapi saya percaya hal tersebut ada, tapi bukan menjadi hal yang harus membatasi saya untuk berkegiatan satu yang jadi saya mundur melakukan itu, tidak gitu ya, karena jadi saya juga pernah mengalami hal yang memang ini yang paling kaget sih, yang sampai hari ini saya tidak akan lupa pengalaman tersebut, dan ini memang nyata kejadiannya dan semua teman-teman pun menyaksikan itu. Yang itu saya disamperin orang kesurupan. Itu di lokasi syuting Mas? Bukan, itu lagi tur, kita lagi tur dari Sumatera. Selesai Sumatera kita masuk Lampung, dari Lampung mau nyebrang ke Merak. Merak. Bakauheni itu naik kapal feri. Karena dari situ kita harus langsung ke bandara, terbang ke Sulawesi, pada saat tur Sulawesi, habis tur Sumatera tuh. Jadi kapal siang-siang, saya ceritain dulu, mungkin dari situ saya akan cerita, mungkin hal ini terjadi karena ada hal bodoh yang pernah saya lakukan sebelumnya gitu. Waktu di Sumatera, Mas? Itu penyeberangan feri itu, di tengah laut, tiba-tiba saya cinta laut banget, itu sampai kalau itu saya berenang, belajar surfing, saya snorkeling, itu udah saya lakuin dari awal tahun 90-an gitu. Jadi kalau itu saya nikmatin laut bener gitu, kalau di kapal tuh saya liatin ini. Pas saya ngebalik, tiba-tiba ada satu rombongan ngebaris gini, baris panjang. Di depan satu anak kecil perempuan, di belakangnya ibu-ibu, bapak-bapak semua itu yang itu ngikutin mereka lah gitu, ngikutin anak itu. Ada acara apa ya? Saya bilang ada acara apa? Oh mereka lagi ini kali lagi ada acara apa grupnya mungkin, saya bilang gitu. Udah saya lihat itu, terus ngebalik lagi, kok masih gitu, kok makin mendekat gitu motor, tiba-tiba berhenti di depan muka saya. Itu anak perempuan mungkin anak SMP lah. Dia pakai daster, terus dia berdiri depan saya, dan dia jalannya tuh saya udah ngeliat jalannya begini, tung jalan begitu. Kayak kerajaan. Iya, kayak begitu. Ya, anak perempuan itu, yang lainnya kan doa gitu. Saya pikir ada upacara doa apa gitu kan di situ. Ritual apa? Tiba-tiba berdiri depan muka saya, terus ngeliatin, terus saya ajak ketawa, dia ngeliatin gitu, terus dia nanya, kamu siapa? Loh ini anak kok ngomongnya begini, kayak kan ada nadanya begitu, tapi suaranya dia, bukan suara itu, cuma dia nanya, kamu siapa? Gitu. Oh saya Andi, gitu. Terus saya Andi, kamu dari mana gitu? Dari Bandung, terus gini, terus saya
apa sih dek, saya bilang udah jangan yuk ngobrol biasa aja, saya bilang gitu. Udah ngobrol, saya pegang udah ngobrol biasa aja. Yang lain teriak, yang ngikut itu, dek, bapak-bapak tuh, mas, saya tuh bilang, kenapa? Ini anak kesurupan, jangan macam-macam, katanya. Lah saya kan nggak tahu, saya pikir ya pada saat itu Rif lagi besar-besarnya, dan saya pikir hanya fans yang ini mungkin yang pengen lucu-lucuan atau cari perhatian atau apa. Udah biasa aja ngomongnya, jangan gitu, bilang gitu, bisa aja ya gitu. Hah? Saya jadi percaya enggak. Terus nanya, saya nanya, kamu siapa? Kamu siapa? Terus dia ngebalik gini, kamu lihat itu apa? Ngomongnya begitu. Saya bilang, itu lautan. Saya suka banget ngeliat lautan. Pemandangan tuh laut tuh bikin apa, sejuk hati saya ini gitu. Kalau itu lautan. Saya penguasa di sini. Barulah ada tour leader kita, pemimpin turnya Rif itu si Sarah namanya, perempuan. Dia nyamperin ke saya, ini anak beneran kesurupan, kamu jangan main-main. Lah terus kenapa dia ke saya? Kenapa ke saya? Enggak, kamu ini aja jawab aja apa penyanyi. Bapak-bapak itu yang lain-lain, ada pedagang lah di ferry kan ada. Deh jangan macam-macam, saya nggak mau kapal ini tenggelam tengah laut gara-gara ini kejadian aneh ini. Saya bilang, waduh, apalagi ini kalau kapal mau tenggelam. Pikiran saya semakin semakin nggak jelas gitu. Apa sih ini, kejadian apa sih sebenarnya gitu. Terus dia, si cewek itu megang tangan saya sambil nangis gitu, nangis. Terus saya bilang, udah ya dia ya, udah nggak usah nangis gitu. Terus, boleh saya minta sesuatu dari kamu? Saya kan deket pagar tuh, langsung saya geser. Aduh, saya takut didorong ke belakang nih. Begitu apa ini anak-anak Rif tuh semua muter ngeliatin. Dan itu ada bukan Rif aja, Rif, ada Ticket Band dan Tick Band. Pada saat itu 3 band itu yang tuh semua pada ngeliat. Di apa udah jangan main-main gitu, jangan main gitu. Ya udah ya saya ladenin aja dia mau ngobrol apa gitu. Boleh saya minta sesuatu dari kamu? Pada saat itu saya pakai kacamata digantung di sini, masih ingat kacamata Oakley yang saya beli dari hasil duit manggung. Karena mata-mata itu cukup mahal dulu, itu saya nabung buat beli. Dan di sini lagi satu lagi handphonenya masih Ericsson yang satu yang besar tuh, persatu yang digantung di sini. Di situ saya langsung ini handphone saya umpetin, terus apa yang harus saya kasih? Kamu minta apa sebenarnya sama saya? Apa yang saya? Dia kasih apa aja, dia kasih apa aja, biar kita selamat gitu kan. Waduh, apa yang saya beli? Masa saya mau kasihin handphone, barang saya nggak ada lagi sama handphone, sama kacamata, sisanya dompet di sini kan. Apa? Saya minta satu barang kamu, saya minta gitu. Ya nggak ada lagi, kasihin kacamata ini, kasihin. Ya, ini saya cuma punya ini ya, udah deh ini ambil kayak begitu. Dia gini. Terus dia jalan ke dekat itu pinggir itu, semua orang ngikutin ke belakang saya, gitu. Terus nari-nari gitu, itu saya dilempar ke laut, kacamata saya. Waduh, Oakley saya ngemplung, saya bilang itu begitu, gitu, plak, langsung gelepak aja tuh anak, langsung digotong lah sama bapak-bapak itu. Pada saat itu ada juga kebetulan satu bapak datangnya belakangan tuh, bapak itu yang dia pakai ya mungkin apa setelahnya ini banget ya rapi banget kayak ini ustadz begitu lah, tapi saya nggak tahu dia ustadz apa enggak. Yang pasti
wah ini lebih bener nih kayaknya. Saya mikir pada saat ini lebih bener itu. Dia yang ngebantuin itu, duh Mas Andi kamu tinggal di mobil jangan keluar kata gitu. Jadi kata orang itu ya memang di situ sering kejadian seperti itu, tapi yang ini ada kejadian yang teraneh gitu yang ini. Terus coba Mas Andi pikirin, pernah ini nggak ada apa omongan Mas Andi yang ini. Jadi katanya itu anak tuh di mobil, di bis sudah itu kemasukan. Kata jadi di mobil di ferry itu kan parkiran mobil yang pada nggak turun, pada tidur di itu yang di bawah itu. Nah bapak-bapak ibu-ibu di situ ngelihat ya anak lagi sakit, ini lagi sakit sebenarnya kondisinya lagi sakit katanya. Tiba-tiba begitu dibilang saya mau keluar, mulai nari-nari itu di itu tuh katanya di bis. Terus dia bicara, saya mau ketemu sama laki-laki pakai baju biru, celana hitam, rambutnya merah. Saya banget. Saya pada saat itu pakai kaos biru, celana seperti ini, celananya hitam, rambut masih dicat merah pada saat itu. Itu saya dan apa? Iya kamu banget yang dia cari, karena anak itu bilangnya seperti itu. Oh, kenapa saya? Kenapa saya ini kan di sini banyak nih yang pernah apa salah apa yang dia bikin tertarik untuk ketemu sama saya, apa saya bikin. Akhirnya si Iwan yang ngingetin. Iwan ingat nggak tadi waktu mau naik ferry, kita kan saya sama Iwan tuh pecinta laut banget. Kita di pagar itu ngelihat air laut ke bawah. Saya ngomong sama Iwan tuh, Wan, saya yakin di dalam itu ada kehidupan lain di dalam laut tuh. Maksudnya ya pasti ada ikan ini kan Iwan. Bukan, kan di kedalaman itu pasti ada apa gitu yang belum tersentuh orang, atau mungkin itu saya tuh berpikir suka ya mungkin kebanyakan nonton film atau baca buku ya, ada kerajaan apalah di dalam suka gitu. Itu ngomong itu. Terus pas mau naik bis, saya tuh kejar-kejar fans itu laki-laki, Andi, Mas Andi, wow, minta tanda tangan, apa tanda tangan saat itu masih zaman tanda tangan tuh, belum ada foto-foto tanda tangan. Nah ada satu laki-laki yang, Mas kenang-kenangannya dong, minta kacamatanya dong buat saya, minta kacamata buat saya kenang-kenangan. Saya ingat saya ngomong, aduh ini kacamata dapat susah, saya dapat nabung. Pakai bahasa Sunda gitu. Hayang kacamata iya mah gelut heula atuh jeung aing gitu kayak gitu. Saya tuh ngomong gitu. Kalau kacamata ini berantem dulu ya sama saya karena saya dapat susah nih kacamata. Karena semua guyon aja tapi bercanda gitu ya? Tapi di dalam bis ngomongnya nggak nyampe kedengeran sama anak itu juga. Wah, sambil ketawa-ketawa. Saya bilang, iya kali mungkin gara-gara itu ya. Itu akhirnya saya didatengin. Terus yang diminta kacamata lagi ya Mas, diminta orang itu yang nggak saya kasih. Itu tuh. Dan dari situ begitu masuk aja Jakarta dari lama itu, waduh ini happy banget, kayak back to civilization. Saya bilang ini ngeliat gedung, ngeliat ini dari tadi kejadian seperti itu. Pindah ke Sulawesi, nginep di hotel kamar. Saya mau sikat gigi, lihat di wastafel kaca, ih kebayang itu muka anak itu lagi. Mau tidur, mau merem, muka anak itu lagi yang saya bayangin. Waduh, gitu. Ya, tapi itu ya sholat, tapi saya tetap jadi. Ini minta manajer saya pada saat masih Tes, almarhum Tes, ngapain ini temenin gue dong tidur di kamar gue berdua sekarang. Kenapa? Wow, kenapa? Nggak tahu, gue nggak bisa tidur biar ada teman ngobrolnya sampai kita tidur. Ya kebayang terus muka anak itu gitu. Anaknya yang kerasukan itu ya Mas ya? Oh itu sampai berapa hari Mas? Sampai ya tapi nggak cukup lama, nggak cukup ini apa seminggu sih baru saya balik normal lagi. Seminggu, kurang seminggu lah balik saya biasa lagi gitu, udah mulai lupa kejadian itu. Tapi sebelum itu nempel terus gitu. Tapi kalau sekarang tuh suka masih merinding kalau ngedengar kejadian terunik teraneh itu. Dan ini saya nggak berbohong bercerita gini ya karena bisa ditanya ke teman-teman saya di band, ke teman-teman band Tiket, Tik Band itu juga yang bareng sama-sama kita. Bahkan kalau ketemu mereka langsung, wah, Dede, ingat gak dulu kita di kapal feri itu loh, ini itu. Sekarang ketawa-ketawa, kalau dulu baru-baru ketawa-ketawa. Ini ada rasa kasihan sama anak itu, ada rasa siapa sih ini sebenarnya yang nempel ke dia gitu. Kok saya yang di ini apa? Oh, dari situ lah saya mulai
tambah lebih berhati-hati dalam kalau datang ke tempat-tempat asing yang baru saya datengin, lebih bersalam-salam, lebih berhati-hati gitu, berucap gitu. Ya, kalau itu saat itu kan masih muda, masih. Ya, kalau yang itu Mas, mixer, itu tahun berapa Mas kalau boleh tahu? Itu sekitar awal tahun 2000-an ya, awal riff awal itu, karena itu kejadian masih formasi riff pertama gitu. Iya, jadi kalau bisa pas manggung kemana nih Mas, itu pernah nggak Mas, misal yang nonton itu nggak hanya manusia aja gitu, misal pas konsernya malam itu di atas jam 8 gitu, pernah denger itu Mas? Saya pernah dengar ada band itu teman yang ini tempat sepi banget loh di kotanya, tapi begitu malam konser tuh yang nonton tuh ramai banget. Saya nggak ngerti tuh orang datang dari mana ya, katanya gitu ya, dan tiba-tiba bisa sepenuh itu gitu, karena besoknya kita pulang ya di kota itu sebenarnya sepi lagi, kata gitu. Orang mungkin pada kerja atau sekolah, tapi saya nggak ngerti gitu. Tapi pada saat itu kita malam itu nggak menyangka akan sebegitu membludaknya itu penonton, sebegitu banyaknya gitu, karena kotanya sepi lah, paling ya cukup lah gitu, orang yang nonton juga nggak apa-apa, asal jalan aja gitu. Tapi ya, dan ada yang katanya ya ada yang gaib-gaib gitu yang datang, katanya seperti itu. Nah itu seperti gimana tuh seperti itu? Itu gini Mas, jadi kalau entitas astral itu memang mereka juga membutuhkan hiburan di alam sana, gitu. Tapi hiburannya itu di alam kita yang manggung misalkan di situ, karena seperti kita ketahui kan ada seni-seni tradisional seperti wayang, itu kan mendekati subuh, mendekati dini hari itu biasanya rame Mas. Dan kasusnya di sini juga sama. Mereka pun juga tahu dengan aktivitas kita harian ini apa, termasuk apa sih yang sedang trending di tempat kita gitu, termasuk konser musik. Ya, jadi di daerah-daerah tertentu ya, ini biasanya ada di luar Jawa Mas. Misalkan kita sebut Sulawesi, Kalimantan atau Sumatera. Seperti bisa kita bandingkan, kalau sering kita dengarkan ada kota Saranjana. Ya, yang di Kalimantan deh. Kalimantan. Ya. Nah, ada juga kota-kota serupa itu di tempat lain, gitu. Dan ketika ada aktivitas ataupun pagelaran ataupun konser mendekati tengah malam atau malam hari, itu memang mereka pun juga keluar dari kotanya, karena hampir mirip dengan kita Mas. Cuman yang membedakan kan nggak ada ini garis tengahnya Mas. Oh iya. Dan ininya nggak ada biasanya. Jadi tapi yang bisa ngelihat mereka siapa? Semuanya bisa melihat. Karena ketika mereka datang atau hadir di konser, itu kan masuk ke dimensi kita. Jadi menyerupakan diri. Solid gitu. Jadi benar-benar ramai, riuh, kelihatan. Dan termasuk juga di beberapa tempat itu tentunya masih memiliki tingkat angker atau winyet tertentu Mas. Winyet itu boleh dibilang bisa disakralkan atau di situ dianggap ada penunggunya. Nah, beberapa kejadian-kejadian semisal lampu jenter tiba-tiba nggak bisa nyala, mati, teknis ya biasanya ya, seperti tadi Mas Andi di mixer itu, atau waktu bernyanyi ada suara lain yang ikut masuk. Itu ada juga ya. Itu juga itu pas drama musikal disebutin tempatnya nggak apa-apa. Di tim teater Ismail Marzuki. Di situ itu kedengeran katanya ada kayak kita pemain semua pakai ini kan, mic di sini, monitor di sini semua pakai itu, karena kan kita bercakap-cakap dan bernyanyi kalau drama musikal tuh seperti itu, jadi semua harus itu. Jadi pada saat itu ada suara lain gitu didengar, suara lain masuk ke itu kedengar, padahal dia bilang
sampai dimarahin tuh, lu ngomong apa tadi, kata itunya yang apa produsernya ya, ngomong apa tadi kok itu kan tidak ada di teks, ngomong itu tidak ada di dialog kamu. Saya nggak ngomong apa-apa kan. Tiba-tiba ada yang keluarnya dari channelnya dia, dari channel vokalnya dia gitu. Dan mungkin seperti itu. Terus kejadian saya pernah riff lagi recording juga ada tiba-tiba ada bunyi cowbell ting gitu di situ. Padahal pas dicek ting, aduh ini kok ganggu banget ya lagu ini, kok gini. Semagi bilang, saya nggak mukul cowbell, saya bikin di part ini tidak ada cowbell yang harus saya pukul, tapi keluar itu ada ting itu, wah ini apa ya gitu. Terus dihilangin tuh agak susah dulu gitu, susah baru akhirnya bisa tuh dihapus gitu. Setelah dia kan mungkin tiba-tiba ting ada gitu, dan ini benar banget ya, coba pukul ting. Magi bilang, demi Tuhan saya tidak mukul itu, kata itu, karena itu di part itu ya kayak kejadian itu gitu, mungkin ada yang ikut pukul atau gimana saya. Ya, ada gangguan-gangguan teknis itu ya. Sering Mas, kalau terutama yang berkaitan dengan audio system ya. Entitas itu kan begini, ketika dia mendekat atau ada di suatu tempat, di suatu lingkungan, mereka pun memancarkan seperti medan magnetik. Kalau di manusia kan bioelektromagnetik, jadi itu memancarkan Mas. Sehingga di sini akan lebih mengganggu ataupun bisa merusak sistemnya yang paling buruk. Itu biasanya berkaitan dengan kelistrikan bunyi atau audio. Sehingga yang paling sering itu masuk, rekam, atau ada suara lain yang mendekat itu, padahal entitasnya nggak ada di situ, tapi suaranya yang sampai itu seolah-olah ikut gitu dan terdengar, karena kamera dengan sistem perekam ya, atau mic ataupun audio itu lebih sensitif daripada cahaya ataupun lebih sensitif daripada rekaman visualnya Mas. Itu jadi menurut saya memang ada beberapa entitas ya, termasuk tadi yang mengatur mixer itu sebenarnya tidak digerakkan, tetapi energi yang ada di situ harus disinkronkan dulu. Dan ada juga beberapa yang mungkin panitia penyelenggara belum kulonwon atau belum izin, belum diselamati Mas. Jadi tiba-tiba sistem kelistrikan mati karena di situ di genset entitas ini duduk di situ. Saya belum selamatin, saya masih tetap di situ, dan karena frekuensinya itu ngacak ya dan ngaco gitu, rusak Mas itu. Jadi bukan rusak secara teknisnya, tapi ada sedikit misalnya setel di 10 dia turun di 9, turun di 8 gitu. Itu termasuk tadi yang ini ya, drama musikal ya Mas ya. Memang ada beberapa entitas yang menonton dan ada juga yang ikut masuk ke situ untuk ikut teaternya. Karena yang saya lihat itu. Karena itu kebetulan di tempatnya dia di tempat ya tahulah di tim ada satu gedung yang memang katanya suka, karena waktu kita latihan di situ pun kalau dari jam berapa sampai ke jam berapa kita harus break dulu kayak itu. Ada waktu ya kita istirahat dulu, baru setelah itu kita lanjut lagi seperti itu. Ya. Kalau yang tadi ini sebelum kita tutup nih Mas obrolannya, jadi saya tahu ini di balik panggung ada apa ini. Yang waktu naik kapal feri Mas. Nah itu saya pertanyaan sampai hari ini saya masih apa ini kenapa saya bilang gitu. Sebenarnya yang dimaksud Mas Andi tadi ya, melihat di bawah laut kehidupan itu adalah kehidupan dalam tanda petik. Berarti di situ ada istana. Istana pasti kerajaan. Kerajaan pasti raja, ada rajanya atau ada ratu di situ. Nah, yang saya bayangkan pun seperti itu waktu saya bilang ke Iwan tuh kan, saya yakin di dalam ini tuh ada sesuatu. Ya dibilang ya pasti ada ikan, ada itu waktu karang ini. Bukan ya, saya ada kehidupan lain lah, bukan ikan, saya bukan makhluk laut yang ada di kedalaman itu kan. Nah, itu saya berbicara seperti itu gitu pada saat itu. Iya. Jadi ada kerajaan Mas di laut, di Selat Sunda ya, ada satu kerajaan. Betul. Dan sewaktu tadi ya dengan fans ya itu ada beberapa entitas
yang ada di dasar istana itu pun ikut naik ke permukaan karena melihat rame di atas, karena waktu itu memang banyak ingin ketemu artis lah, figur gitu. Jadi mereka pun ingin lihat hal yang sama, Mas. Dan kacamatanya Mas Andi itu tidak hanya disukai oleh fansnya yang kelihatan, tetapi juga fansnya yang tidak kelihatan. Karena menyambung dari cerita sebelumnya. Ketika mereka butuh hiburan, mereka tahu siapa sih ini. Mereka pun pingin jumpa, tahu, karena sekali satu kejadian nih, misal pas Mas Andi manggungnya di Sulawesi ini, kan nyebar, Mas, secara metafisik itu nyebar, semua kan tahu gitu. Walaupun itu disampaikan bercanda, yang tadi kalau kamu mau ini kita berantem, maksudnya kita rebut dulu gitu, dia mendengar. Jadi aku pingin itu, ya udah aku mencari wadah atau mencari media untuk masuk, kemudian mengajak komunikasi dengan Mas Andi. Jadi ini kalau saya sebut ini bukan sosok ratu, Mas, tapi seperti punggawa kerajaan tersebut yang memang berbentuk perempuan. Jadi berwujud perempuan. Kalau orang yang mungkin usia 21 tahun, berambut panjang gini, dan memang tangannya seperti ini. Jadi seperti danyang gitu. Jalan-jalan pun kakinya pun begini, tak depan, seperti keraton gitu, keraton perempuan anggun keraton gitu. Dan kalau dilihat secara ini ya, Mas, secara metafisiknya itu datang ke sini dengan teman-temannya. Jadi anak mudanya sana lah gitu, yang ada di kerajaan itu. Ada beberapa entitas, saya lihat ada 3 sampai 7 entitas di situ. Cuman ada satu yang sosok perempuan dengan baju kemben warna hijau. Ini memang bagian dari Keraton Selatan, Mas, ya. Bagian dari Istana Ratu Kidul Selatan. Tapi yang menguasai wilayah Selat Sunda gitu. Nah, ini menaruh rasa kepingin juga dengan kacamatanya gitu. Nah, karena memang ada dualisme ataupun perbedaan dimensi, akhirnya dia mencari wadah yang pas ke anak itu. Dan menemui Mas Andi langsung dengan cara meminta ingin itu. Nah, ketika tadi ini sudah diberikan, terus dibuang itu, berarti ini sudah kembali ke laut di selat itu, dan entitasnya ini keluar bersamaan. Gitu. Jadi kadang apa yang kita sampaikan itu mungkin orang nggak tahu, Mas, tapi entitas lain yang di sekitar kita tahu. Dan ketika dia paham dengan itu, ya, oh yaudah saya akan cari cara untuk mendapatkannya, saya ingin itu gitu. Ya, ini yang mungkin awal nggak percaya ini anak ini ada yang itu kesukaan itu, ada ini siang bolong gitu, tapi siang pada saat nyebrang tuh kita siang bukan malam-malam ya. Jadi saya masa sih, jadi dalam pikiran biasanya orang kesurupan malam-malam, kok ini siang-siang gitu. Ya, termasuk jam 12 siang, Mas. Tengah hari bolong itu satu waktu yang krusial sebenarnya. Jam 12 siang, jam 6 sore sampai jam 12 sampai jam 3 pagi itu sama. Ada 3 zona itu, 3 waktu itu. Dan ini juga menurut saya beberapa benda kita itu disukai oleh mereka. Dan ketika masuk ke laut itu, misalkan kemudian iseng ingin nyari itu nggak ketemu, Mas, bukan kemudian terbawa oleh arus, tapi benda itu sudah termanifestasi masuk ke dimensi astral. Jadi punyanya dia sampai sekarang. Nah, tadi sempat saya track ya, masih disimpan sampai ini, gitu, masih ngikuti. Jadi sekarang dari kejadian itu sampai hari ini, saya kalau ke Lampung saya tidak berani nyebrang. Saya sudah selalu minta naik pesawat. Nah itu gimana kalau misalnya suatu hari saya nyebrang dengan ferry lagi itu, apakah ya aman-aman saja buat saya atau? Iya, aman-aman saja, Mas. Iya, di sini sebenarnya hubungan antara idola dengan fans. Cuman fansnya ini fans tak kasat mata, fans gak. Beneran ini, Mas, gak apa-apa, semuanya netral. Justru menyampaikan terima kasih ke Mas Andi, sukses selalu katanya. Amin. Tadi kan saya track, Mas, siapa gitu, sosok perempuan itu, tapi dengan wujud yang masih sama dengan itu. Gitu. Dan ini masih disimpan katanya. Iya, disimpanlah baik-baik ya. Berkah. Suka. Ini menarik yang terakhir. Tadi dulu, Mas, ceritanya. Ya. Menarik. Lucu. Ya, lucu, menarik, dan bikin merinding. Memang itu hal yang sampai saya detil. Biasanya kan kalau ini kejadian sekarang suka
lupa kejadiannya gimana. Ini sih detail kejadiannya sampai hari ini tuh dengan saya usia saya pada itu kejadian pada tahun berapa saya masih ingat detailnya. Muka anak itu aja dengan pakaiannya tuh masih saya ingat gitu. Ya itu yang luar biasa, makanya mungkin kalau ada orang suka si Andi cerita ngebual kali ya, jadi saya bilang kalau saya ngebual bisa bertanya deh sama teman-teman saya yang lain ngeliat kejadian itu kayak bener-bener kayak di film itu kejadian saya di tengah diputerin orang-orang yang Andi, Mas, Dek, bantu kita jangan sampai kapal ini celaka di tengah. Oh, itu lagi di tengah laut kan kebayang, waduh. Dan yang tadi dilempar ini Mas, dilempar kacamata itu teritori pas di bawah itu kerajaannya. Jadi langsung pulang. Jadi ketika gini langsung gini itu pulang. Ya, kamu tahu itu apa? Saya lautan. Ya saya penguasa di sana. Baru ya, jadi ya pengalamannya menarik Mas yang di kapal feri ini, dan buat pembelajaran kita juga sih Mas gitu. Terkadang apa yang kita ucapkan itu belum tentu orang yang mendengar, walaupun itu dalam hati, tapi terkadang entitas astral itu bisa mengamini atau kepingin tahu dengan cara ini saya memperoleh itu gitu. Gampangannya gitu sih, tapi sebenarnya ini terkesan menakutkan tapi efeknya baik, jadi ada masalah. Dan ketika nanti Mas Andi lewat situ lagi menggunakan kapal, entah itu feri atau kapal cepat, aman Mas, nggak ada masalah. Paling dia ketemu lagi tapi tidak merasa hanya naik aja. Itu si Andi gitu. Iya, ini sebelum kita akhiri Mas, ini kalau nanti misal kisah Tanah Jawa nih penelusuran, ajak Mas Andi, tertarik nggak? Dan misal kalau tertarik, pinginnya kemana? Kalau ditanya tertarik sih pasti tertarik ya berarti. Tapi saya lebih suka kalau itu lebih suka tempat-tempat yang historical gitu, yang bersejarah gitu masalahnya. Ini ya bangunan monumental, candi gitu ya. Seperti itu gitu. Kalau ke ruang itu maksudnya dimanapun banyak gitu, tapi kalau ke tempat-tempat seperti itu mungkin cerita, dan ini pun bisa lebih menambah pengetahuan saya lebih dalam tentang keberadaan bangunan itu karena apa dan siapa aja yang pernah ada di situ gitu ya. Bangunan kolonial seperti itu. Gini seperti itu yang lebih menarik. Kita siapkan Mas. Aman tapi kan kalau aman. Tapi ini nampak tilas bangunan bersejarah. Nah, ini sebelum kita tutup, untuk teman-teman semuanya juga dapat mengunjungi channel Andi Rif Official, dan di situ juga ada lagu-lagu karangan Mas Andi ya. Ya, lagu solo saya yang baru. Sebelum kita akhiri, tetap dukung channel kita semuanya, baik di Andi Rif Official, Obrolan Santai, dan juga Kisah Tanah Jawa, dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin jika kalian suka, like, dan agar kita tetap maju nih Mas, agar tetap bagus gitu dalam kita menciptakan karya-karya yang kreatif. Berikan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar, dan jangan skip iklan tentunya. Terima kasih Mas Andi. Ya, makasih banyak. Akhirnya saya lebih tenang sekarang dengar penjelasan dari kisah saya tadi. Aman Mas. Itu. Mereka senang kok dengan oleh-olehnya. Ya, makasih. Kalau senang, saya lebih suka memang orang yang suka menyenangkan orang lain. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.